Saking dumadi rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia, terima kasih panjenengan masih setia mengikuti tayangan-tayangan yang kami berikan. Manusia itu di dalam hidup dan penghidupannya pasti mempunyai tujuan. Salah satunya tujuannya ingin selamat dunia dan akhirat. Lantas bagaimana caranya? Ya, kalau kita bahas ini, semua agama dan aliran apapun pasti mempunyai sesuatu ritual, perjalanan spiritual. Salah satunya adalah dengan tirakat. Tirakatnya bagaimana? Salah satunya adalah dengan puasa. Karena puasa itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita sudah mampu kita kendalikan, maka doa kita akan sampai kepada Tuhan. Kenapa banyak manusia yang berdoa tidak dikabulkan pada Tuhan? Karena mungkin tidak dilandasi dengan tirakat, hanya sekedar berdoa sementara tidak dengan puasa, tidak mengendalikan hawa nafsunya. Kalau orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, doanya cepat terhubung tersambung kepada Tuhan, karena dengan perjalanan tirakat itu akan memunculkan suatu energi yang luar biasa, energi lahir dan batin. Bagaimana tirakatnya? Kalau secara umum tirakatnya ya bisa dengan puasa hari Senin dan hari Kamis, juga bisa puasa Daud. Tapi kalau orang-orang Jawa dulu, mbah kita dulu, tirakatnya itu salah satunya adalah puasa weton diapit. Misalnya lahirnya hari Senin, hari Minggu sudah puasa, selesai di hari Selasa. Mulai puasanya jam 6 maghrib, nanti buka puasanya dan sahurnya juga di jam 6 maghrib selama 3 hari. Itu kalau lakunya orang Jawa. Jadi sudah bisa dipastikan kalau putra putri, anak turunnya sampai cucu-cucunya itu menjadi orang yang mulianya sukses, berarti kedua orang tuanya getol tirakat. Seperti itu. Yang kedua adalah riyadoh. Riyadoh itu apa? Riyadoh itu adalah sesuatu latihan-latihan, sesuatu laku, pembersihan diri, sesuatu pelatihan bagaimana caranya terhindar dari kotoran-kotoran jiwa. Riyadoh itu adalah suatu laku lampah, sebuah lelaku, supaya terhindar dari kotoran jiwa seperti rasa iri, dengki, hasud. Nah, kalau orang sudah membiasakan dengan riyadoh atau pembersihan jiwa melalui pelatihan-pelatihan ini, itu juga menjadi sebuah pengabulan doa. Maka doanya kan terkoneksi, terhubung pada Tuhan. Karena apa? Karena kalau orang itu masih punya rasa iri, dengki, rasa hasud, niscaya doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi sudah dipastikan kalau putra putri, anak turun sampai cucu ini sukses dan mendapatkan kemuliaan di dunia, itu berkat riyadohnya kedua orang tua, berkat laku, tirakat dan riyadohnya kedua orang tua, sehingga Tuhan akan menata. Jadi Tuhan akan menata dunia, keluarganya, menata perjalanan akhiratnya, seperti itu. Lantas bagaimana ketika kedua orang tua ini sudah melakukan tirakat dan riyadoh? Apakah nanti putra putrinya, anak cucunya
hanya cukup mendapat kemuliaan di dunia saja? Iya, kalau anak turunnya tidak mencontoh kedua orang tuanya yang ahli di dalam tirakat dan di dalam riyadhahnya, maka ya hanya sebatas mendapat kemuliaan di dunia saja. Mungkin terhindar dari keapesan, kenaasan, karena memang Tuhan mengabulkan doa kedua orang tuanya. Tapi untuk catatan selamat di dalam akhiratnya, tentunya seorang anak ini, putra-putri ini dan anak cucu turun ini juga harus mencontoh, harus ikut melakukan sebuah tirakat atau riyadhah seperti yang dilakukan kedua orang tuanya. Seperti itu. Jadi tirakat itu dengan puasa untuk mencegah hawa nafsu, mungkin dengan puasa waton tadi yang sebutnya tadi, atau mungkin bisa mutih, bisa ngalong, bisa ngerawat ya. Tapi yang umum ya monggo, yang umum itu ya puasa Senin Kamis ataupun puasa Daud seperti itu. Makanya di bulan suci Ramadan itu adalah bulan keberkahan, karena di sana adalah perintah Tuhan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau orang-orang yang ahli tirakat, ahli riyadhah, ya tidak hanya di bulan Ramadan saja. Orang zaman dahulu itu ya tirakatnya hampir tiap hari, setiap weton anaknya, weton suaminya, weton istrinya, weton kedua orang tuanya, itu diriyadhahi, dipuasai. Hampir tiap hari puasa riyadhah orang zaman dulu. Makanya ngambil yang mampu saja, ngambil mana yang mampu, yang bisa dijalankan seperti itu. Nah, untuk pembuktian doanya terkabul, ya monggo dilakukan. Nanti akan tahu sendiri dengan melakukan riyadhah tersebut dan juga melakukan tirakat dengan puasa, mengendalikan hawa nafsu, riyadhah dengan memperjalankan jiwa di dalam sebuah rohani. Setelah kita melakukan sebuah tirakat dengan puasa, kita riyadhah dan menyucikan jiwa, membuang rasa iri, dengki, hasud dan sebagainya. Lah disitulah pengabulan doa. Akan diberi pengabulan doa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu zikir. Zikir itu adalah menyucikan, mengagungkan nama Tuhan. Ya kalau orang Islam ya dengan membaca la ilaha illallah, mungkin dengan bertasbihat, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, beristighfar, astagfirullah dan sebagainya. Kalau orang Jawa ya dengan patrap, dengan semedi, dengan menyambungkan pikirannya, hatinya kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Monggo, itu sesuai dengan akidah kepercayaan agama masing-masing. Kenapa? Karena di dalam setiap agama dan aliran apapun itu punya metode cara di dalam tirakat, riyadhah dan zikirnya. Kalau orang Jawa ya eling lan waspada, ingat pada Yang Maha Kuasa, dengan menjaga kewaspadaan, salah satunya dengan mengendalikan hawa nafsu ini tadi, seperti itu. Pemirsa Kantor TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, bisa menjadi sebuah keilmuan. Semoga tidak bosan melihat tayangan saya. Ada kurangnya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Sementara sekian dulu, semoga bermanfaat. Monggo dilakukan apa yang saya sampaikan tadi ya. Semoga menjadi sebuah jalan keselamatan, baik di dunia sampai ke akhirat. Seperti itu. Terima kasih. Sahabat hormati, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak De. Awak
wis padha lodang landung iki lagu kok kepilih